Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada materi kuliah Al-Islam Kemuhammadiyah 5 dengan tema iddah dan rujuk. Saya perlu ingatkan bahwa setelah kita kuliah ini Anda sekalian, saya akan berikan tugas di classroom-nya. Jadi saya harapkan agar betul-betul mencatat, karena catatan itulah sebentar yang saya minta untuk di-upload di classroom, sekaligus menjadi bukti bahwa Anda hadir dalam perkuliahan kita. Tema kali ini adalah tentang iddah dan rujuk. Seseorang yang berpisah dengan suaminya, ya, apakah itu karena ditinggal mati oleh suami atau karena cerai hidup, seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, ada satu syariat, ya, yang wajib dipenuhi, yaitu mereka akan mengalami masa yang disebut masa iddah. Masa iddah ini adalah masa menunggu, yaitu harus menunggu selama 4 bulan 10 hari bagi seorang istri yang telah bercerai, ya, atau ditinggal mati oleh suaminya. Nanti setelah masa iddah itu, kalau misalnya ada yang melamar, barulah sang wanita ini dapat melangsungkan pernikahannya, ya, dengan laki-laki lain. Alasan dalilnya ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 234. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walladzina yatawaffawna minkum wa yajruna azwajan yarbusna bi anfusihinna arba'atan ashur wa ashran fa iza balaga ajalahunna fala junaha alaikum bima wazanna fi anfusihim bil ma'rufi wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang mati di antaramu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari Al-Quran surah Al-Baqarah ini adalah bahwa
suami yang meninggalkan istri karena meninggal, maka istrinya itu harus menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Tentu ada hal yang menjadi hikmah kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iddah selama 4 bulan 10 hari. Nanti sebentar insyaallah kita akan bahas kira-kira apa hikmahnya di balik itu. Perempuan yang ditinggal mati ini itu setelah menjalani 40 hari 4 bulan 10 hari, maka mereka tiada dosa mengenai apa yang akan mereka lakukan seperti menerima lamaran termasuk di situ dia bisa bersolek Yang penting apa yang mereka lakukan itu terhadap diri mereka itu menurut cara yang patut Nah, itu salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya jadi karena bagaimanapun juga orang yang ditinggal mati itu ada masa berkabung itu syariatnya selama masa berkabung itu ada disampaikan dalam hadis itu ada 3 hari di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim itu menyampaikan bahwa la yahillu li imra'atin tu'minuna billahi wal yawmil akhir an tuhidu ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjiha. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini bahwa tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari kecuali kematian dari suaminya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar saudaranya atau siapa saja yang meninggal, itu diberi batasannya seorang wanita bisa berkabung itu selama 3 hari. Tetapi kalau suaminya itu di dalam hadis penjelasan ini boleh lebih dari 3 hari. Nah, kita kembali kepada masa iddah Nah, apabila telah habis masa iddah, artinya telah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum bima fa'alna. Jadi tidak ada dosa bagi seorang wali untuk membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. Nah, artinya dia sudah bisa berhias dan memakai wangi-wangian
tetapi dengan bil ma'ruf. Artinya dia tidak boleh juga berlebih-lebihan seperti berhiasnya orang-orang orang-orang jahiliyah, karena ada larangan disebutkan di situ la tabarrazu jahiliyatal ula. Jadi jangan berhias, jangan bermake up, jangan ya mode ya, seperti modelnya, make upnya, cara berpakaiannya orang-orang jahiliyah dulu. Ya, salah satu pakaian orang-orang jahiliyah itu adalah pakaian yang terbuka auratnya, kemudian menyanggul rambutnya ya, seperti pono unta. Nah, kalau dalam hadis itu salah satu yang menjadi penyebab wanita itu masuk neraka adalah wanita yang suka menyanggul rambut seperti pono unta. Kalau di dalam masyarakat Indonesia itu ada namanya konde ya, konde. Sampai-sampai Sukmawati bilang kondeknya lebih mulia daripada jilbab. Tentu ini tidak boleh seperti itu, karena menyanggul rambut itu sama saja dengan disampaikan dalam hadis Nabi itu seperti pono unta ya. Jadi rambutnya berdiri kayak pono unta diikat. Nah, itu disebutkan bahwa salah satu kelompok wanita yang akan masuk neraka itu adalah wanita yang seperti itu. Jadi wanita yang berpakaian seperti pakaiannya orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi kewajiban ihdad ya, atau meninggalkan bersolek dalam masa iddah wanita itu batasnya hanya sampai 4 bulan ya, 4 kali suci ditambah 10 hari. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana masa iddah ya bagi wanita-wanita itu ada juga ketentuannya. Selain tadi wanita-wanita yang ditinggal oleh suami dalam kondisi suami meninggal, pertama ya, bahwa perempuan yang tidak disetubuhi ya, jadi misalnya ada seorang yang pisah dengan suaminya tapi tidak pernah bergaul atau tidak pernah disetubuhi, maka bagi perempuan yang seperti ini ketika bercerai atau ditinggal mati oleh suami itu tidak memiliki masa iddah. Jadi tidak ada masa iddah bagi perempuan yang tidak sempat dicampuri, digauli oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya. Nah itu ya. Misalnya ya baru selesai menikah ya, belum sempat ya melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian suaminya meninggal ya.
atau suaminya menceraikannya. Nah, yang kedua, iddah bagi perempuan yang hamil itu sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir. Jadi misalnya ada perempuan yang sementara hamil, kemudian dicerai atau ditinggalkan oleh suaminya, atau karena suaminya meninggal, kemudian sementara dia hamil ya, apakah hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, maka masa iddahnya itu adalah sampai anaknya lahir. Nah, setelah lahir anaknya barulah masa iddahnya selesai. Dan kalau ada yang laki-laki lain yang mau menikahi itu dibolehkan. Bagaimana kalau ada anak-anak ya yang masa anak-anak ya, kemudian sudah dinikahi lalu belum mendapatkan siklus haid, artinya belum haid ya, maka masa iddahnya itu ya salah satu ashur. Masa iddahnya itu adalah selama 3 bulan lamanya. Apa larangannya selama masa iddah itu? Larangannya yang pertama adalah tidak boleh bersolek sampai selesai masa iddah. Yang kedua, tidak boleh menerima lamaran sampai ya, tidak boleh menerima lamaran atau menikah sampai selesai masa iddahnya. Itulah larangan masa iddah. Nah, tentu setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di balik syariatnya itu pasti ada hikmahnya ya. Ada hikmah yang terkandung di balik iddah itu. Apa hikmah di balik iddah? Yang pertama, untuk menjaga kemurnian keturunan ya. Sekaligus untuk mengetahui kehamilan. Apakah dia hamil atau tidak. Kenapa hikmahnya di sini menjaga kemurnian keturunan? Ada suatu penelitian yang dilakukan ya oleh seorang ahli genetik dari Einstein College. Sekalipun ini ada artikel yang saya pernah baca membantah bahwa itu tidak benar. Tapi di balik itu ya banyak tulisan yang tersebar terutama di media-media di Indonesia bahwa Robert Gulhen ini adalah seorang ahli genetik ya, yaitu seorang yang ahli dalam bidang hereditas, yaitu sifat yang menurun. Dia menemukan bahwa tubuh perempuan itu memiliki kemampuan merekam di dalam tubuhnya gen yang masuk itu selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Jadi gen yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa bertahan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi nanti beransur-ansur setelah bulan sampai 4 bulan barulah bersih gen yang masuk ke dalam tubuh perempuan itu. Kalau misalnya
seorang perempuan pernah bergaul dengan laki-laki lain, lalu dia sempat menyimpang sperma di dalam rahim perempuan itu, maka rekaman genetik bagi laki-laki itu tetap tersimpan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Nanti setelah itu baru beransur-ansur hilang sampai 4 bulan baru bersih. Itu menurut Robert Gulhen. Untuk membuktikan teorinya itu, lalu beliau melakukan penelitian pada perempuan-perempuan muslim ya di perkampungan orang-orang Afrika yang ada di Amerika. Itu meneliti ya perempuan-perempuan muslim itu. Beliau meneliti dan menemukan ternyata rata-rata wanita-wanita muslim di Afrika itu rekaman genetik yang ada dan tersimpan di dalam diri anak-anak mereka itu hanya satu, yaitu rekaman genetik suaminya sendiri. Kemudian beliau mengambil sampel perempuan-perempuan non-muslim. Ternyata beliau menemukan bahwa pada diri perempuan dan anak-anak yang mereka lahirkan itu terdapat lebih dari satu rekaman genetik di dalam diri mereka. Artinya perempuan-perempuan muslim tadi itu tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain kecuali dengan suaminya. Sedangkan sedangkan perempuan non muslim itu pernah rata-rata mereka melakukan hubungan dengan laki-laki lain, sehingga ditemukan rekaman genetik itu, jejak-jejak genetik dalam diri mereka dan anak-anak mereka ya yang dilahirkan itu ditemukan lebih dari satu. Selain suaminya sendiri, ada rekaman genetik laki-laki lain. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa jika seorang perempuan pernah bergaul dengan laki-laki lain, kemudian digauli lagi oleh laki-laki lain, maka dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu, misalnya terjadi pembuahan, maka gen dari dua laki-laki itu akan bergabung pada diri seorang anak. Nah itu. Yang membuat katanya agak kaget ketika dia meneliti 4 orang anaknya, ternyata 3 di antara anaknya itu memiliki gen laki-laki lain selain gen dirinya sendiri. Artinya istrinya ini pernah bergaul pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Beliau kemudian berkesimpulan bahwa yang menjaga kemurnian dan kesucian wanita itu hanyalah Islam dengan jalan iddah tadi. Jadi yang menjaga kemurnian keturunan katanya hanyalah Islam. Itulah yang kemudian mengantar beliau menjadi seorang mu'allaf atau masuk Islam. Nah, yang kedua, masa iddah sampai 4 bulan itu cukup menjadi waktu waktu untuk mengetahui apakah seorang wanita ini hamil atau tidak. Ya, karena kalau orang sudah berumur, kehamilannya berumur 4 bulan pasti sudah kelihatan dan kentara. Ini sekaligus juga untuk memperjelas ketika anak ini lahir siapa bapaknya. Ya, dibanding kalau misalnya dia langsung menikah dengan laki-laki lain lalu kemudian lahir seorang anak, maka tentu kalau sudah ada janin di dalamnya, sudah ada
calon bayi di dalam rahimnya, maka tentu setelah lahir tidak jelas siapa bapaknya secara biologis ya. Yang kedua, hikmah iddah itu memberikan kesempatan untuk rujuk ya, untuk rujuk kembali, karena selama masa iddah itu seorang suami itu bisa merujuk kembali istrinya. Yang penting talak itu bukan talak bain atau khulu ya. Talak bain itu adalah ya talak 3 ya, di mana tidak boleh lagi dirujuk kembali. Sedangkan khulu itu adalah ya permintaan dari wanita untuk mentalak dirinya. Nah, kalau itu terjadi, itu tidak bisa lagi dirujuk. Tapi kalau dia masuk talak raj'i, yaitu talak 1, maka di masa iddah itu ada kesempatan untuk rujuk kembali atau memperbaiki hubungannya kembali. Tentu dengan saksi-saksi, karena di situ disebutkan ya wa ashidu zau adalin minkum, ya disaksikan oleh 2 orang yang adil ya bahwa dia rujuk kembali. Nah, itu syaratnya ya. Jadi memberi kesempatan untuk bisa rujuk kembali di masa iddah, itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, tentu penghargaannya terhadap suami istri untuk tidak langsung berpindah ya, kecuali setelah masa iddahnya selesai. Nah, inilah 3 hal yang Anda sekalian yang menjadi hikmah ya adanya iddah. Kemudian ada hak-hak ya wanita itu selama masa iddah. Yang pertama, wanita yang sedang hamil itu berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah dari mantan suaminya. Jadi tidak boleh langsung begitu dicerai kemudian dia meninggalkan rumah atau tidak lagi diberi pakaian atau nafkah. Nah, wanita ini terutama wanita yang sedang hamil. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan la tukhrizuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa ayyatina bifahisatin mubayyinah wa tilka hududallah wa man yata'addad hududallah faqad zalama nafsuhu la tadri yahdisu ba'da zalika amra. Di situ disebutkan la tukhrizuhunna min janganlah engkau mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah engkau mengusir mereka kecuali mereka betul-betul melakukan kesalahan atau kemungkaran. Jadi hak mereka itu selama masa iddah berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Nafkah ini bukan nafkah batin lagi ya, tetapi nafkah berupa materi. Kemudian selanjutnya haknya wanita yang iddah karena suami meninggal itu mendapatkan warisan dari suaminya. Ya, kemudian wanita yang ditalak bain atau khulu itu hanya mendapatkan tempat tinggal saja ya selama iddah. Nah, itulah beberapa Anda sekalian menyangkut tentang iddah.
Insya Allah nanti berikutnya kita akan lanjutkan dengan rujuk ya, rujuk. Saya kira demikian Ananda sekalian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasru minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.